dari sekian produk Bapak ini, ada satu yang pingin dimasalkan pemerintah dia untuk bisa dimanfaatkan buat masyarakat banyak. Yang mana itu kira-kira Pak? Cabai. Cabai ini Pak ya. Cabai. Kalau menurut saya cabai ini harus mulai masyarakat pikirkan. Disebut. Karena ini menghancurkan perekonomian petani. Juga Karena menimbulkan inflasi cabai di itu, Pak, negara. Pak, bicara Jambi kan terkenal dengan sawit, dengan karet, ya dengan rempah ya. Rempah kalau zaman dulu kalau saya baca buku-buku itu kalau Jambi katanya penghasil panilam yang luar biasa gitu kan. Dulu juga karet kita luar biasa, sawit kita luar biasa. Nah, sekarang image atau ikon kita tetap ada rempahnya, ada kopi, ada teh, ada sawit, ada karet, tapi sayangnya tidak bisa mengangkat kesejahteraan dari petani. Ini di mana sih masalahnya, Pak? Jadi itu banyak dibicarakan, Iya. ya kan? Apakah memang Jambi itu punya potensi? Iya. Ya, bukan seperti minyak, Iya. bukan seperti tambang emas. Iya. Tapi kalau kita lihat sejarah, Jambi itu adalah salah satu penghasil rempah dunia di jalur rempah dunia. Jadi kita itu dari Masuk dalam Batanghari, jalur rempah dunia, ya Jambi Batanghari itu. itu, yang Candi, itu kota besar Iya. yang mendorong sampai ke luar negeri itu. Iya. Dan itu rempahnya berasal dari perbukitan sana sampai ke laut sana. Iya. Yang setelah kita riset, ternyata kekayaan kita itu adalah pada kekayaan hayati. Jadi hampir separuh dari spesies di dunia itu ada di Jambi. Di Jambi ya, Pak? Ya, Separuh. masih di Jambi. Makanya Di saya Jambi, percaya Swarmadwipa itu namanya Pulau Emas. Saya percaya. Karena Jadi tidak hanya emas dalam artian sebenarnya, tapi juga emas yang ini emas ya? yang lain. Emas lain. Ya. Maksudnya barang berharga yang Iya. seperti emas harganya. Karena kalau di Inggris, kalau kita punya satu botol lada sebesar ini, kita tergolong orang kaya. Di Inggris ya? Di Indonesia sekarung kita nggak kaya-kaya. Nah itu kan. Nah itu Itu artinya apa? permasalahan di mana salahnya gitu? Artinya Pak? di mana? Ah. Nah, ini yang harus kita gali. Ternyata kita belum, dia kalau masih berupa bahan baku, dia masih berupa punya potensi saja masih. Iya. Supaya dia bisa menjadi pendorong ekonomi, dia berubah jadi produk. Nah, ini jadi masalah. Jadi Kita masih bahan baku. berhenti di bahan baku kita. Iya, Pak? jangan bahan baku. Dorong dia sampai ke produk. Mungkin agak terkejut Iya. bahwa Apa itu? ini apa? Ternyata ini jeruk purut, daunnya yang saya jual. Daun jeruk purut. Hal yang Ya, daun. Nah, yang harganya dibuang-buang lah ya di sini ya. harganya Heeh. itu mahal sekali satu tabung ini. Berapa? Iya kan? Berapa? Karena dia cuma satu jumput, masukkan ke masakan, Iya. dia sudah mewarnai rasa masakan itu Iya. jadi agak asam dan wangi. Nah, kita belum menganggap ini potensi. Iya. Kecombrang tadi, ternyata dia adalah punya senyawa penting mengatasi kanker payudara. Kita masih menganggap dia belum potensi. Iya. Jamur merang, sudah banyak nih orang yang menanamnya. Iya. Tapi kita belum menganggapnya potensi. Padahal dia pengganti Ajinomoto. Kita lebih mengatakan pabrik Ajinomoto adalah penting. Iya. Tapi petani jamur merang kita belum anggap penting. Iya. Nah, saya jual dia dalam bentuk pengganti. Nah, maka dia jadi mahal. Dan alami kan, Pak? Dan alami. Tanpa bahan pengawet lebih aman. Jadi Indonesia itu atau Jambi sebenarnya potensinya banyak. Benar, Jambi itu adalah kaya. Iya. Sekarang yang di pertanyaan kita, sudah berapa banyak potensi tadi kita ubah jadi produk, ini jadi masalah. Iya. Nah, yang penting itu adalah inovasi. Inovasi. Maka pemerintah harus membuat undang-undang atau perda inovasi. Dan saya lihat memang sudah dibicarakan di tingkat DPR dan pemerintah. Itu harus digolkan sehingga dia bisa dipakai untuk mendorong. Nah, kami kan tidak terlindungi pembuat inovasi, karena tidak ada perdanya. Iya. Bisa aja dicuri oleh Malaysia, setelah kami jual ke Malaysia. Nggak ada yang melindungi kami. Pak, sebentar Pak Artim, Bapak misal dalam proses mengurus haki dan segala macam masih ada kendala, karena biayanya terlalu mahal bagi kami yang UMKM inovasi. Saya ini masih kategori UMKM inovasi. Walaupun ini udah luar biasa, produk-produknya udah sangat bermanfaat. Iya, karena dia belum diubah jadi pabrik. Anda bayangkan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa satu pabrik. Saya punya 5 pabrik hanya dengan 5 ini.
Bayangkan saya bisa 500 orang saya pekerjakan. Kalau satu pabrik 100 orang. Iya. Mulai dari penjualan, pengambil barang, pembina petani di lapangan. Anda bayangkan kalau saya punya 147 produk. Iya. Jadi apa Jambi? Iya. Kalau dia diterapkan dalam bentuk pabrikan tadi. Udah pernah ya coba Bapak apa komunikasikan nggak deh Pak hal yang dengan pihak Di mana saya harus pemerintah? mengkomunikasikan? Saya sebenarnya sudah jadi Dewan Riset Daerah. Iya. Tapi Dewan Riset Daerah itu tidak begitu dipentingkan dalam politikan dan pemerintahan. Oke Pak. Karena dia tidak ditanya, tidak dianggarkan yang cukup lumayan untuk bisa berbuat lebih aktif. Iya. Dan kemudian kalau saya berdiri, Iya. ini ada jenderal, ini ada saya jauh di belakang tuh dibiarin. Iya. Atau ini ada kepala dinas, saya jauh sekali di belakang. Iya. Kita masih belum menganggap inovator itu adalah lebih penting. Beda Jepang, beda Amerika. Oke. Di Jepang kalau di Singapura contohnya, rumah inovasi seperti ini itu dibiayai oleh negara dengan pinjaman sangat lunak, dengan pembiayaan bisa miliaran. Nah saya 100 juta aja payasnya sekarang untuk memperoleh. Ya. Itu sebabnya. Itu ya? Iya, bukan hanya minjam. Maksudnya bunganya lebih ringan. Yes, kami cuma punya ide brilian dengan cara menerapkannya menjadi bisa diterapkan di tengah masyarakat. Tapi kan kami tidak punya, nanti kan ditanya, memang Bapak punya jaminan apa? Kita belum menganggap ini sebuah jaminan. Iya. Ide brilian ini bukan sebuah jaminan. Dia menganggap ini belum apa-apa artinya. Padahal dia tahu ini, kalau dijadikan pabrik itu jaminan yang luar biasa. Ya kan, kalau kita terapkan ini, itu orang tunggal itu ikannya tidak ada yang terbuang. Iya. Kalau kita terapkan ini, jangkat itu, hutannya itu dijaga. Karena produknya dari sana. Sekarang ini yang belum. Jadi cara pandang kita yang berbeda antara pemerintah dengan inovator. Ini yang harus sekarang dipaksa lewat peraturan. Oke Pak. Jadi harus ada duduk bersama lah ya. Duduk bersama kita pikirkan bahwa ini sebenarnya ini bisa jadi jaminan. Karena satu hak paten ini bisa miliaran harganya. Kawan saya jual satu hak paten saja pil ikan gabus 4 miliar dia jual. Satu hak paten. Itu jaminan itu. Iya. Kita masih menganggap hak paten bukan jaminan. Jadi belum persepsi atau belum berharga. Inovasi belum berharga menurut kita ya. Di kita Pak ya belum ya. Nah itu sebabnya juga kita direcehkan orang lain, diremehkan orang lain karena orang sekarang bisnis di dunia itu namanya zaman yang disebut dengan revolusi oren. Mereka oren itu lambang entrepreneurship. Mereka dia berbisnis dengan kreativitas. Dia menjual kreativitas, bukan bahan baku lagi. Sehingga karet kita jadi murah harganya. Karena orang sekarang bisa dengan sedikit karet sudah bisa jadi kaki laptop, pegangan kamera. Padahal cuma secuil karetnya, harganya 100.000. Akhirnya produk kita tidak dibutuhkan terlalu banyak. Tapi ide tadi yang dimasukkan ke produk itu yang sekarang diperjualbelikan. Jadi sekarang ekonomi dunia itu ekonomi oren. Orang tidak banyak yang menyadari itu. Jadi kalau ya selama ini orang mempermasalahkan di Jambi ini harga sawit, harga karet itu sebenarnya dengan teknologi inovasi udah bisa. Iya, saya agak tertawa aja. Kalau petani kita bisa bikin sandal jepit, dia tidak perlu teriak-teriak. Pulang dari Nakek Getah, dicetak sandal jepit, jual di kalangan sandal jepit, dia sudah beruang. Tapi kan tidak sampai ke sana mereka. Dan hal seperti itu ya sangat memungkinkan dilakukan petani ya. Bisa, dengan sudah. Teknologi yang iya, teknologi sederhana dia bisa. Itu yang gunanya teknologi tepat guna. Nah saya ini adalah teknologi tepat gunanya. Jadi artinya pemerintah nggak perlu berjanji menaikkan harga karet atau sawit, tapi harus mencerdaskan petani untuk menginovasikan berinovasi. Bayangkan petani sawit pulang dari Dodos, mau mandi, sabunnya nggak ada, dia ke pasar dulu. Dia tanya ke tukang jualnya, mana sabun nih? Oh kami ambil dari Jakarta. Orang Jakarta tanya, dari mana ini sabun nih? Oh kami bahan bakunya itu dari pabrik sawit, minyak sawit tuh sebelah. Di Cengkareng. Dari Cengkareng tanya, dari mana minyak sawit ini? Ini dari Jambi. Ditanya Jambi ini di mana? Diambil itu di kebun petani tadi yang beli sabun. Bayangkan terlalu jauh. Bagaimana kalau seandainya dia habis Dodos, dia peras, berubah jadi sabun, dijual di kalangan. Dia peras jadi minyak, dijual botolan-botolan, pakai mereknya Kaidir. Nah, belum ada tuh minyak Kaidir, ya kan? Merek si Buyung.
Pak, misalnya nih Pak, dari sekian produk Bapak ini, ada satu yang pingin dimasalkan pemerintah, dia untuk bisa dimanfaatkan buat masyarakat banyak. Yang mana itu kira-kira Pak? Cabai. Cabai nih Pak ya? Cabai. Kalau menurut saya cabai ini harus mulai masyarakat pikirkan. Karena ini menghancurkan perekonomian petani. Juga menimbulkan inflasi di negara. Iya, dia menimbulkan masalah di negara dan menghancurkan ekonomi petani. Itu sebabnya mulai bulan puasa kemarin saya beranikan diri masuk ke bisnis cabai supaya saya ada buffer sehingga harga cabai itu tidak berfluktuasi tinggi. Cabai itu Pak ya. Cabai harus masuk kita ke sistem. Ada 2 macam tuh Pak ya. Ada cabai sanggai. Cabai sanggai yang kemudian cabai sanggainya dibubukkan. Jadi ada 2. Iya. Beratnya beda. Kalau ingin cabai segar kembali. Kita rendam nih ke air dia kembali normal. Tapi kalau ini kan direndam pun dia tidak bisa seperti cabai awal. Iya. Nah, itu bedanya cuma. Tapi tetap aja prosesnya tidak pakai pengawet kimia apapun. Nah, jadi ya dengan cetak atau diproduksi massal itu tuh harga cabai bisa lebih stabil. Lebih stabil ya. Kemudian bawang putih. Petani bukannya tidak mau nanam bawang putih. Iya. Tapi dia kalah bersaing dengan produk impor. Ukurannya, produk impor besar-besar. Produk kita sebesar-besar kelingking. Tapi kalau diubah jadi bubuk, tidak nampak lagi ukuran. Ukuran bukan lagi sebagai patokan, tapi rasa. Nah, ini makanya saya masuk juga ke bawang putih. Ini baru mulai minggu ini bisnisnya. Dan sudah terjual nih, 4 botol. 50.000. Orang mau beli rupanya. Ternyata lebih murah jatuhnya. Karena dia tidak perlu simpan di tempat khusus. Dia taruh aja di atas lemari, di mana di dapurnya, dan dia bisa pakai. Lebih praktis. Dan bisa tahan lama ya. Tahan lama. Bagi produsen juga kalau bawang putih lagi banyak disimpan di gudang. Simpan aja digudangkan. Jadi petani tidak perlu menjual murah. Dia bisa tetap dengan harga standar kita beli. Iya. Ini menyejahterakan petani loh. Teknologi ini. Oke Pak, luar biasa Pak. Saya berharap obrolan kita nggak sampai ya di sini. Saya juga kayaknya punya misi ini bisa ya tersebar lah ke banyak orang sehingga ide-ide Bapak ini nggak berhenti di Bapak kan. Banyak juga orang-orang yang bisa beride lebih dari Bapak. Dia akan lebih bermanfaat kalau diterapkan dalam skala yang lebih luas. Sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan buat masyarakat. Iya, jadi Jambi yang katanya bumi emas tadi itu ya? Benar-benar emas dan mensejahterakan banyak orang ya? Iya, betul-betul. Kita ini berada di tempat yang sangat berharga, kaya. Kaya ya Pak ya? Ya. Saya ke Mekah, itu cari lontong aja Pak ya. Sampai saya bingung, apa yang ada di Mekah ini? Di Indonesia belambun apa saja kita bisa. Lontongnya itu ada macam-macam. Dan masih artinya semua potensi yang ada masih sangat mungkin untuk kita eksplor masih banyak. Kaya, sangat kaya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama nih. Jangan main-main sini. Siap, kan terus ke sini. Cicip dong. Iya. Minumnya ini teh terong pirus. Iya. Baru Anda nih yang nyicip nih kayaknya. Oh gitu ya, luar biasa. Baik, Sobat Jam Berita, kita jumpa lagi di Jam Berita Ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa.